Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Peragaan beserta rombongannya, yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta anggotanya, beserta rekan-rekan yang sudi hadir pada kesempatan pagi hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kepada Allah Azza wa Jalla, karena berkat taufik dan hidayahnya pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD tahun anggaran 2021. Sholawat serta salam mudah-mudahan tak henti tercurah kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa terangkit dari alam jahiliyah menuju padang kehidupan yang hakiki. Hadirin yang kami hormati, untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan serangkaian acara yang insya Allah bakal berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Kemudian acara yang kedua yaitu pengarahan sekaligus membuka pelatihan pada kesempatan pagi hari ini, dan yang terakhir adalah penutup garing doa. Demikianlah susunan acara yang insya Allah bakal berlangsung pada kesempatan pagi hari ini. Dan marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kami sampaikan. Berikut kita masuki acara yang kedua, yaitu pengarahan sekaligus membuka pelatihan pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Yang Mulia Bapak Camat Kecamatan Peragaan, waktu kami sediakan dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Desa Pagam Berjejer beserta seluruh perangkat yang hadir pada sore hari ini. Dan saya hormati juga
tim dari Kecamatan Kerajaan. Ini kebetulan ada beberapa kasih yang hadir, kasih PMD, kasih desa dan kasih tertib beserta staf. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena atas limpahan berkah dan nikmatnya kita semua dapat hadir dan berkumpul bertatap muka di Balai Desa Padang Pendede ini dan keadaan sehat walafiat. Tidak lupa juga salawat dan salam saya tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama-tama kami ingin menyampaikan permohonan maaf karena atas keterlambatan kami. Jadi yang semestinya undangan jam 8 kita agak terlambat karena ada beberapa hal yang masih harus diselesaikan di kantor. Jadi pada pagi hari ini agenda kita adalah pembinaan aparatur desa. Ini berbicara tentang desa. Kita ketahui bersama bahwa desa ini merupakan ujung tombak dari pemerintahan. Jadi dari atas ada pemerintah pusat, pemerintah tingkat 1 provinsi, kabupaten, kemudian desa. Di sini tentunya desa ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, berbeda dengan kabupaten. Kabupaten ini banyak tugasnya juga, namun tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ini tentunya desa. Di sini ada banyak tugas yang harus dilaksanakan oleh desa, dan ini juga desa merupakan salah satu kepanjangan tangan dari pemerintah yang di atasnya. Jadi kalau camat ini merupakan kepanjangan tangan dari bupati, begitu juga desa ini juga merupakan kepanjangan tangan dari kecamatan. Jadi tugas-tugas yang ada di desa ini secara langsung adalah merupakan wujud dari visi misi yang ada dari kabupaten. Di desa ini ada berapa perangkatnya, Pak Kades? Berapa lengkap sudah perangkatnya? Lengkap. Berapa orang? 15 orang. Alhamdulillah semua kaur mudah-mudahan terisi semua ya Pak. Tidak ada yang kosong. Alhamdulillah. Jadi nanti ada beberapa pembinaan, terutama dari PMD dan pemerintahan juga masih jalan ya, menyusul ya. Dari BPDO, mohon maaf, bersama juga Pak Ketua BPD lupa tadi Pak, beserta anggotanya. Jadi di desa ini yang menjadi salah satu tugas pokok yaitu adalah pelayanan kepada masyarakat. Jadi ini salah satu penekanan dari Bapak Bupati kepada kami, kepada kecamatan, yaitu mengenai pelayanan kepada masyarakat. Jadi yang pertama, salah satu pesan dari beliau yaitu layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jadi karena desa ini langsung bersentuhan dengan masyarakat, tentunya desa harus memberikan pelayanan yang prima. Jadi mungkin sudah menjadi rahasia umum kalau desa ini desanya tarik cuma Pak bila bayi, karena kebutuhan masyarakat ini tidak tarik cuma lagi ya bila bayi. Siang, pagi, malam, bila masyarakat butuh, mau tidak mau, dan harus kita tetap melayani kebutuhan masyarakat itu. Terutama apabila biasanya yang paling sering ini misalnya masyarakat yang butuh pelayanan mengenai administrasi kesehatan dan juga pendidikan yang lainnya. Ini, jadi mungkin nanti bisa diatur, disesuaikan karena
Kalau secara struktur organisasi kita ada jam kerja dari pagi jam 7 sampai sore setengah 4. Namun di luar itu tidak menutup kemungkinan masyarakat membutuhkan pelayanan kita. Maka kita bisa mengatur lah. Ini juga merupakan salah satu kebijakan pimpinan. Jadi bisa diatur mungkin di desa ada semacam piket. Nah, piket ini tujuannya yaitu untuk salah satunya untuk menerima pelayanan masyarakat. Selain itu juga, ini juga ada Pak Kasih Trantip. Ini juga salah satu tugas piket. Jadi ketika ada apa-apa, ya mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa, karena di Kecamatan Peregar ini salah satu kecamatan yang bisa dikatakan rawan bencana. Ini sesuai dengan struktur wilayahnya, ini perbukitan, jadi rawan juga ada longsor dan semacamnya. Jadi diharapkan piket ini merupakan bisa tanggap terhadap kejadian-kejadian. Nah, ini lagi salah satu pesan dari Bapak Bupati, jangan sampai keduluan oleh media. Ini Pak. Jadi tugas kita, tugas camat, termasuk juga kepala desa, harus tanggap dan harus tahu kejadian apapun yang ada di wilayahnya. Dan ini juga salah satu tugas dari perangkat. Makanya diatur ada di desa ini ada yang dari kepala desa juga, yaitu dusun-dusun, para kepala dusun. Di bawah dusun ada RT RW. Jadi harus cepat tanggap. Misalnya ada apa-apa silakan langsung dilaporkan kepada Pak Kadus, melaporkan ke Pak Kades. Dari Pak Kades ini bisa langsung laporkan ke saya. Jadi ini cepat tanggap, penanganan kita tanggap Pak. Harus ada penanganan yang responsif. Karena terjadi beberapa kejadian, sempat beberapa camat ditegur ini karena kurang tanggap. Jadi ada kejadian, ini lebih dulu media yang tahu. Camat tidak tahu apa sih, tak ada laporan. Sementara media oke lah berita-berita. Nah ini yang diharapkan jangan terjadi seperti itu. Jadi kita sebagai perangkat pemerintah harus responsif dan tanggap. Ini nanti akan secara mungkin akan dijelaskan oleh Pak Kasih Trantip. Kemudian lagi terkait ini sebenarnya tugas Trantip agak banyak nih kalau dipikir. Termasuk dari limas ini harus difungsikan juga Pak Kades. Limas gimana, sudah jalan ini Mas. Jadi ini salah satu fungsi Limas, yaitu penjaga, namun juga Limas perlindungan masyarakat. Jadi mereka harus tanggap juga, harus difungsikan di desa. Silahkan Pak Kades mengatur Limasnya. Itu biasanya ketika ada keramaian, misalnya kalau ini keramaian ke desa kan, ini keramaian, misalnya beda apa. Nah, silakan itu difungsikan Limasnya untuk menjaga keamanan di acara-acara tersebut. Nah, kemudian ini termasuk masalah di pemerintah itu sendiri, masuk masalah pajak ini. Nanti juga ada materi mengenai pajak. Jadi selama ini Pak Kepala Desa ini sudah turun tangan langsung untuk memberi pajak dari masyarakat. Jadi silahkan nanti dibantu oleh perangkat-perangkatnya untuk pengajian kepada masyarakat. Nah, ini juga Pak Kasih pemerintahan sudah datang ini. Jadi terkait administrasi yang ada di desa nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Kasih. Jadi mudah-mudahan acara kita pada hari ini, yaitu peningkatan kapasitas, ini bisa memberikan manfaat pada kita semua untuk menjalankan tugas-tugas kita sehari-hari. Mungkin itu pembuka dari saya.
Selanjutnya mungkin materi-materi yang disampaikan oleh Pak Kasih. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan pembacaan Bismillah, mari kita buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Kecamatan Peragaan, dan kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Dan dengan sambutan Bapak Camat tadi, maka berakhir pula lah acara pada kesempatan pagi hari ini, dan marilah kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah alhamdulillah. Dan kami sebagai pembawa acara, apabila terdapat kesalahan sejak awal sampai akhir, kami minta maaf yang tak terhingga. Akhiran dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sesi kedua adalah setelah tadi dibuka pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Kita akan memasuki sesi kedua, yaitu pelatihan. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini oleh Cakancah perangkat desa dan Cakancah BPD. Pertama adalah perencanaan pembangunan berbasis partisipatif masyarakat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Andes M. Hidayat. Kemudian yang kedua ada tata kelola administrasi desa di era digitalisasi, yang akan disampaikan oleh Kasih Tapem Bapak Misrawi. Selamat datang. Kemudian yang ketiga, materi kita adalah penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur desa dan BPD, yang akan disampaikan oleh Bapak Camat Peragaan. Oh iya, nanti siapa yang mau pilih kondisional. Kemudian yang keempat, materi kita adalah optimalisasi kinerja perangkat desa bidang Trantibun, ketentraman dan ketertiban umum, yang akan disampaikan oleh Kasih Trantib Bapak dengan Bapak Subianto. Welcome di Pengampuan Deja. Kemudian yang kelima, optimalisasi administrasi PBB, yang akan disampaikan oleh Bapak M. Haruji. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang keenam adalah pelayanan dan kepuasan publik serta penguatan bidang Kesra, yang akan disampaikan oleh Pak Kasih Kesra nanti dengan Bapak Ardianto. Ya, itu beberapa materi yang akan kita godok hari ini dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Ini tahun anggarannya 2021, Pak. Kami mohon maaf. Hari ini adalah tanggal 13 Desember masih di 2021. Ini masih murah gitu ya. Ya. Acara ini, kegiatan ini akan berjalan secara maraton. Nanti dari urutan pertama, seperti yang saya bacakan tadi, meskipun tidak terlalu, kalau dirap sih
satu pemateri 1 jam, tapi tidak apa kita iya kita kondisional saja Pak. Iya kita kondisional saja. Iya iya kami langsung pasrahkan kepada yang bersangkutan masing-masing yang sudah punya tugas. Kami persilahkan. Pertama perencanaan pembangunan Bapak Inde. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Berbicara saya malam waktu jabati. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Camat yang saya hormati, beserta seluruh para kasih yang sama nanti akan sama-sama menyampaikan materinya. Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkatnya, Ketua PDD beserta seluruh anggotanya yang juga saya hormati. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, sebagian juga model kita bersama model Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi menjelang siang ini kita semua masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT sehingga bisa hadir di Balai Desa Kabitoh yang insya Allah merupakan tempat yang penuh barokah, amin ya rabbal alamin, dalam suatu acara pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat dan BPD untuk tahun anggaran 2021. Namun tadi sudah disampaikan oleh Pak Darek dilaksanakan pada awal bulan Januari. Jadi tambahin kita terlalu semua. Kita kalau kita dengan polisi sudah melampaui, makin tahun bulan keluar. Tapi penting yang penting dilaksanakan apapun bentuknya Pak. Dari program itu harus dilaksanakan. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Moga-moga kita barisan para bidang setia tetap Islam dan beriman. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah selaku Kasih PMD diberi tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan pembangunan partisipatif. Sebelum masuk ke pembangunan partisipatif, alhamdulillah ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu terkait dengan hasil rapat kemarin. Ini informasi penting bagi perhatiannya. Hasil rapat kemarin di Bapeda terkait dengan pelaksanaan musrembang dan renja untuk masing-masing SOPD di Kabupaten Sumeneb. Intinya begini, Pak Kaban kemarin sudah menjelaskan ada dua opsi. Desa boleh melaksanakan musrembang des, dan juga desa juga boleh tidak melaksanakan musrembang des. Namun ada beberapa persyaratan jika desa kita tidak melaksanakan musrembang des. Kan biasanya kan melaksanakan Pak setiap minggu bulan Januari. Seluruh Indonesia harus melaksanakan karena mereka tetap mengacu kepada undang-undang. Jadi itu melaksanakan karena kemarin
terkait dengan penyampaian pendamping kabupaten TA apabila desa sudah melaksanakan musdes. Nah, ini kan musdes penyusunan RKPDes di tahun 2001 untuk tahun 2022, maka musrembangdes mereka tidak dilaksanakan karena sudah menghasilkan RKPDes, Pak. Sudah menghasilkan RKPDes dalam artian usulan yang sudah tertampung, yang sudah diakomodir dalam bentuk musrem RKPDes itu, sisanya tetap dianggarkan kepada anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. Ini kan. Jadi mohon RKPDes-nya gini kan, siapkan apa program per itemnya khususnya di bidang infrastruktur, pemberdayaan dan semua bidang. Ketika mereka butuh boleh menang form RKPDes mereka. Manabi untuk meserempangkan itu tetap dilaksanakan setelah terjadi penginputan dari operator SIPD. Dari operator SIPD kan itu mereka kan ada berapa operator? Ada 3 operator kan? Ada 3 operator. Operator ICPD, operator Seskudes, operator KB. Iya. Nah, jadi mereka yang menginput mereka operator ICPD, Pak. Sudah menginput data usulan mereka join sama operator Seskudes mereka. Karena mereka ngalak tentang hasil musdes pola mereka usulan mereka. Kemudian setelah itu penjemputan mereka EKRM di Bapeda, dikirim ke Bapeda tetap seperti semula. Setelah diverifikasi oleh masing-masing OSPD mereka, turun oleh mereka dari kecamatan sehingga dimusyawarahkan atau ada semacam sinkronisasi program antara usulan dari bottom up sekarang program Renja SOPD Kabupaten Kediri. Jadi mungkin yang diundang kalau dulu itu sampai 75 orang, mungkin untuk acara Musrembangkan itu lebih bagiannya boleh komunitas yang diundang, mungkin kepala desa, Pak Jarek, kemudian 2 operator pendidikan yang diundang karena bukan berbentuk musyawarah lagi, akan tetapi berbentuk semacam sinkronisasi program, Pak. Kemudian juga perlu diketahui tahapan siklus proses perencanaan dan penganggaran untuk kabupaten, khususnya Kabupaten Sumeneb tadi sudah dijelaskan. Setelah Musrembangkan itu, setelah terjadi sinkronisasi program, mereka tetap diadakan Musrembangkan, Pak. Nah, Musrembangkan ini kan ada di kabupaten, ya kan. Akan tapi sebelum masuk pada Musrembangkan, dan saya bilang hasil dari Musrembangkan setelah terjadi sinkronisasi mereka dibahas di forum SKPD. Setelah ini di forum SKPD mereka ada program yang diakomodir atau ada semacam program desa dan SPD Renja SPD mereka masuk, mereka baru mereka dimusyawarahkan kembali di tingkat kabupaten. Sebelum proses kepada dokumen pelaksanaan anggaran, ini ada tahapan-tahapan, usulan-usulan semacam tadi mereka ditampung di masing-masing SPD, kemudian ketika dimusyawarahkan di tingkat dewan. Artinya ada semacam kesepakatan
persetujuan usulan dari bawah dan renja kabupaten Genika antara kepala daerah sekarang dewan. Makanya istilah pokir di situ juga ada. Namun pagu indikatif pokir ini ketangan yang terkait pun gue dari kantor. Makanya akan BK diberi pokir, ada apa bantuan ternak sapi juga pokir diberi dewan demikian. Nah, demikian. Dekat dimen juga ada semacam perkerasan pengaspalan jalan, demikian. Ada tiga periode ngarang kan kenging terus kan demikian. Ada tiga desa, kemudian tahun 2019 ada tambahan 4 desa termasuk Pakampen Laut. Seskut kenging ini karena kacir Pakampen Denja, Sentor Denja. Kemudian akhir-akhirnya kejedung sarang Pakampen Laut. Sering kenika sering tahunnya yang kenika bahasan Pak. Di pokir kenika program dewan kenika bukan pokmas Pak. Pokir kenika. Pokir dewan sebenarnya kabupaten sebenarnya. Kunjungan dalam pelaksanaan musreng pandas ini kalau kerja memang kurang diminati. Karena kenapa? Usulan diakomodir tapi tak biayai. Demikian. Jadi keluhan semua kepala desa ini keluhan yang sudah coba. Tapi karena ini adalah merupakan suatu amanah undang-undang yang harus dilaksanakan dilakukannya. Dia semakin nikah sopung pun. Yang beri nikah rapat pun. Tapi dengan syarat nikah hasil dari musdas penyusunan RKPDes nikah yang berbentuk RKPDes nikah harus kutubedes nikah. Kutubedes. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait dengan program sebenarnya itu nikah hampir sama sistem penganggaran, perencanaan tahunan nikah hampir sama dengan kabupaten. Kalau di desa Kapito nikah kalau mengacu kepada Permendagri 114 tahun 2014 nikah bahwa Musdes Kapito ada 2 kriteria, Musdes reguler, kemudian Musdes insidentil. Negara berdua nih. Jadi Musdes reguler kan yang harus dilaksanakan tiap tahunan nih berupa review RPJMDes. Jadi waktu kan review RPJMDes karena sambil mereka ada program atau program usulan mereka tetap bertolak belakang kepada RPJMDes. Makanya akan Musdes RPJMDes bagi kepala desa Sebahu, kemudian review RPJMDes bagi kepala desa yang sudah lama menjabat. Kemudian Musdes penyusunan RPJMDes, kemudian Musdes evaluasi. Musdes evaluasi kali itu Musdes evaluasi terkait dengan kinerja kepala desa, kinerja perangkat desa, kinerja BPD. Itu semuanya ini kan dievaluasi. Makanya akan harus ada Musdes juga di situ sebetulnya sebelum ada monitoring dan evaluasi dari tingkat kabupaten, dari tingkat kecamatan. Kemudian itu salah satu contoh dari Musdes reguler. Kemudian Musdes insidensial, remponya insiden Pak. Jadi pada segi guru bisa ada tambahan BRT lagi, ada tambahan BRT. Mereka juga dimusdeskan, Pak. Dimusdeskan. Kekuatan DD tahan pecahan ketiga ini masih ada pada anggarannya, kan begitu kan? Dimusdeskan. Nah, itu salah satu contoh dari Musdes insidensial, termasuk Bupades, kemudian Musdes terkait dengan pemberdayaan Bupades dan juga macam-macam Pak kira-kira Pak, SDGs juga, SDGs ini kan.
Jadi kan termasuk Mosdes insidensial. Karena kan ada proposalnya, pengajuan kan dibayar. Pengajuan dulu oleh kabupaten, baru kita sudah kemudian melaksanakan. Alhamdulillah untuk para kampung BC kan sudah melaksanakan, itu ada program stateless. Itu tentunya juga ada operatornya di situ. Karena menyangkut masalah mempermudah pelayanan masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan usulan-usulan saya sebut juga di masa Bangdes, insya Allah BURKPD-nya akan menyusun formnya. Jadi tanggung ketika diisi bersamaan dengan hasil Mosdes RKP ini kan. Perlu Bapak Ibu ketahui tadi tentunya untuk menyampaikan pembangunan partisipatif. Jadi pembangunan partisipatifnya kan ampun jelas kan Pak. Pembangunan yang banyak melibatkan masyarakat. Jadi sekarang dimaksud dengan pembangunan partisipatif ini kan pembangunan yang selalu melibatkan banyak orang di masyarakat ini kan. Jadi baik ketika proses perencanaannya, pelaksanaannya, mulai dari awal sampai lestari, sampai mungkin masuk kepada pemeliharaan hasil dari pelaksanaan itu sendiri. Gitu, kan. Pelaksana pembangunan, pelaku utamanya ini kan masyarakat. Pelaku utamanya ini kan masyarakat, Pak. Jadi pengalaman ini kan ini bisa bangun, rencana ini kan tetap ini kan dari masyarakat pelakunya, gitu. Makanya akan dimusdeskan ini kan. Tentunya terkait dengan masalah pembangunan, punya pasal moro-moro ini kan mengusul lagi akan, tapi ada proses penggalian potensi kan di masing-masing dusun mereka potensinya mereka mungkin berbeda Pak dengan dusun-dusun yang lain. Jadi penggalian potensi mereka mana yang perlu diprioritaskan, makanya akan di situ ada musyawarah tingkat dusun muskus sebelum masuk kepada muskus. Penggalian potensi di situ. Ini sangat berperan aktif masyarakat di situ. Pak Apel juga, kemudian BPD-nya juga berperan aktif di situ. Makanya akan setiap musdes mereka Pak yang menyelenggarakan itu adalah BPD sebetulnya, bukan Pemdes. Karena kemampuan BPD mereka sangat terbatas sehingga nebeng kepada Pemdes seperti halnya konsumsi ini kan. Mentang nebeng ke Pemdes sudah lama. Jadi BPD ini kan nebeng nggak bisa. Setelah nanti BPD yang menyelenggarakan kan. Mulai di tingkat dusun sampai ke tingkat desa, musdes. Kita evaluasi sebenarnya tadi. Tapi kira-kira mereka masuk ya? Masuk akan. Enten Pak. Mereka alhamdulillah mereka sering bangga mereka kontak saya ini kontakan saudarakan. Tapi kita bikin format akan menyusun pada Direktur Kantor ketika diisi bersamaan dengan hasil musdes RKPS ini kita akan bilang. Siap. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf berita tanya jawab kita ini kan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang terhormat Kepala Desa Pakampung Daya, yang terhormat Bapak Kasih, yang terhormat perangkat desa dan BPD yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka di Balai Desa Pakampung Daya. Sebelumnya dalam acara pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dan BPD. Sebelumnya saya akan perkenalkan diri. Nama saya Sugianto. Alamat saya Desa Limbung Timur, Kecamatan Leteng. Status sudah kawin, beranak. Pada hari ini saya sangat bersyukur bisa bertatap muka dengan semua perangkat desa Pakampung Daya. Saya sebagai kasih tertib di Kecamatan Parageun mengharap informasinya dan laporannya apabila ada masyarakat desa Pakampung Daya yang terdampak bencana baik itu banjir atau puting beliung, tanah longsor, karena akan dilaporkan kepada Bapak Bupati melalui Badan Penanggulangan Bencana. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perkenalkan nama Pak. Perkenalkan dari mana asalkan Pak? Depan bering pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Ardianto, biasa dipanggil Ardi. Sebenarnya basic saya itu sarjana teknik. Cuman diberi kepercayaan sama Bapak Bupati untuk menjadi kasih kesra di Kecamatan Parageun 1 minggu yang lalu. Sebenarnya kita harus sadar, yang pertama itu kenapa kita itu datang ke sini untuk mengadakan pelatihan kapasitas kepala desa, aparat desa dan BPD. Kita harus tahu dulu itu. Sebenarnya tujuannya mengadakan pelatihan ini untuk kesejahteraan masyarakat desa Pakampung Daya. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Dia belajar. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah dipercaya oleh Bapak Kepala Desa Pakampung Daya harus tahu tupoksinya. Apa pekerjaan saya di desa ini? Itu yang terpenting. Gimana Pak, saya itu tidak tahu. Dia belajar, tanya. Jadi yang terkait dengan kesejahteraan dia tanya ke kasih kesra di kecamatan. Yang kedua, masalah SDM juga. Masalah SDM yang sering kita temui di lapangan, yang terkadang menghambat tentang kesejahteraan. Apa yang dimaksud dengan sejahtera itu? Yang dimaksud dengan sejahtera menurut saya itu aman dan nyaman, Pak. Mas kayak nyaman, umpamanya
Gampang nyari beres, ada pendidikan, kesehatan nyaman, tapi tak aman. Kata sejahtera nyaman. Meski aman, mau kekurangan, tak nyaman ya. Jadi kesejahteraan itu yang terpenting itu ada dua, nyaman dan aman. Tugasnya kasih keserah kalau di desa itu ya itu harus mampu apa ya, membuat data, contohnya perempuannya berapa, laki-lakinya berapa, terus pendidikannya, pekerjaannya, dan juga sebagai kasih desa juga harus tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya menikah jeta tokang, bener caranya saya bisa nukangin ya bisa kaya. Tak bisa ngaspal, bener caranya saya bisa ngaspal Pak. Caranya dengan mengadakan pelatihan Pak. Contohnya mau dalam hal pertanian, bahkan tadi mesin saka, usul ke dinas pertanian. Insya Allah masyarakat Pakan Beda ini akan sejahtera Pak. Masalah aman itu terkait dengan praktik Pak Sugianto Guru Asa. Jadi panjenengan kita sebagai aparat desa yang sudah dipercaya oleh Bapak Kepala Desa harus bisa bekerja Pak. Beri kundaran hari magoji. Tapi tahun ini aku mau pasang di pemikiran kan. Sering 2 tahun nih yang itu musuh Pak Kalipun. Pak Kalipun tak mungkin nunjuk mau kira-kira nih 3 tahun ini Pak. Bicara acur Pak. Acur. Penyakit paling berat yang benih kanker mulut turun Kak. Males. Males belajar. Katanya males ngaku. Dia katanya kasih warning Bang. Katanya kasih warning Bang. Ini itu yang bisa saya sampaikan. Balik kepada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Camat Peragaan, seluruh kasih kecamatan dan sebagai tim atau dalam acara pelatihan ini, yang kami muliakan Bapak Kepala Desa Pekapten DJ serta seluruh perangkat desa dan anggota BPD yang hadir pada hari ini. Alhamdulillah wa syukran ala nikmatillah. Amma ba'du. Pada hari ini kita melaksanakan pelatihan Kadinto campur Pak. Kadinto menurutnya berdua kemampuan internal, kemampuan diri sendiri, kemampuan eksternal, dukungan dari orang lain. Mereka pun wajib karena manusia dilahirkan memang ada 2 ilmu. Pertama ilmu laduni, yang kedua ilmu ghairul laduni. Ada yang dipelajari, ada yang tidak. Tidak akan nangis kasar, tidak sing ngajarin oleh bibi pun. Kenapa perlu dilatih, dikembangkan? Cara nangis di rumah, cara minta bisa karena kau ada di rumah. Dan ini yang perlu kita ajari pada peserta didik, menabi dan sekolah. Kaitannya dengan tugas segala Kadinto bagian literasi PBB dan pembayarannya hal-hal yang rumit memang, tetapi PBB Kadinto bagian dari income negara. Kangkui bangun negara salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Kan itu ada pada undang-undangnya. Undang-undang kita apa ya Pak? Disebarkan. Sudah kepada kepala dusun aja Pak. Kepala dusun detok. Mereka punya materi boleh. Minta tolong Pak, ada ke Pak Apel. Mau beli apel, beli itu besok mana? Sebagian berbeda si tamu udah seminggu. Cukup Pak, apel betok. Nah, cukup di, dan harus sambil belajar. Kemudian. Iya.
Jadi pajak bumi dan bangunan diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ya, Nomor 12 Tahun. Sekarang apa Pak? Baca. Sekarang apa ini kan? Lah, ini udah bawa. Jadi bukan mengada-ngada. Beda undang-undang. Saya kebenaran kan negara lambok ketika bawa. DPR apa saudara di sini. Ini kan so di kotoran kabel. Langsung ke Perbu nomor 3 Ibu sektor tentang penyaluran DBH pajak dia omongannya. Nah, di dalamnya ada PBB pajak bumi dan bangunan. Jadi gue tak bahas pajak, tapi bagaimana administrasinya. Nah, bumi ini Pak berkaitan dengan administrasi pertanahan. Selama ada manusia wajib tanah dan wajib sengketa, memberi sengketa bagi tanahnya mana dan perlu didata. Ini bersifat dinamis. Jadi nama lagu Odi akan cerita tanah mas teh bersengketa dan perlu didata, wajib hukum. Kenapa? Mereka aplikasi dari Al-Quran sewarai. Wa idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuha. Kalau ada transaksi 1 rupiah pun dicatat. Pak bendahara mencatat, administrasi mencatat. Dan tugas apel Pak hati Bapak. Tanah lu abinda apa? Tahu asal usulnya. Dan ini yang ditekankan oleh administrasi PBB. Itu yang dilegulah Al-Quran Pak. Mantap Al-Quran. Wa idza tadayantum tak lecek. Ambil latang gula sarkoh rupiah. Belum meninggal, saya rasa lagi. Nanti otan. Kalau pajak kendaraan terlambat ada sanksinya. PBB berapa Pak sanksinya? 9%. Ada sanksi namun terlambat PBB ini kan. Dan ini kan yang gulungan kurang menyadari. Kun hasil untuk menolak kewajiban tadi. Nah, harus seimbang Pak antara hak dengan kewajiban. Tugas aparatur desa bagaimana menggerakkan masyarakat sadar PBB. Kan lahir monosekilun kandungan kenapa aja Pak? Melek susu, kenapa aja kan? Tapi pajak tidak BBM. Gula baru yang kalampi, kenapa aja? Bapak rokok, kenapa aja Pak? Masuk kan ke ibu ki boleh kamu ya? Masuk DD, ADD, masuk wakil bersemayam, semuanya bersentral di pajak. Nah, ini kan terkait dengan administrasi pertanahan, dengan administrasi PBB yang berkaitan yang bernuansa pada pertanahan. Keserat ini kan kutu oning Bang, ketahanan nanti keserat. Kantor senapa kampung Pak Jarek. Dulu yang itu Pak. Saya ini jaga gula biar gula bisa dibohongi pangeran tahu nih Pak. Tapi pertanahan jangan didustai. Tanah ya Pak, jangan didustai. Tanaman kini asal usulnya nggak ada terbuat asal usulnya. Ada riwayat tanah. Boleh nggak bohong sama saya? Ada dustai, tapi kita jangan ada dustai yang antara kita. Tanah selamanya pasti tanah Pak. Iya, tahu dari bohongnya. Terkait dengan PBB, asal usul tanah, butuh oning ngambil tanah A, blok napa? Kampung Tampe umpama. Kampung Tampe dimin tanahnya secara peta, jadi A. Kahala tanahnya. Sarang pengelola itu tank, dode kayak sok-sok, mana lorong semua. Otomatis luasnya berkurang, batasnya berbeda. Ketika luas berkurang, nilai pajak berkurang juga. Tanah tidak kok lorong bengki lorong semakin mahal Pak. Asal tanah per meter segini itu tidak kok lorong 100.000 Pak. Kalau di sekitar Anak Oya sekarang per meternya 1 juta, bahkan ada yang 100.000, ada yang 1 juta di Anak Oya. Gunung Pak. Itu wajib ada PBB-nya, ada SPPT, ada pajaknya. Kalau tanah tidak ada SPPT pajak, tidak bisa dilaksanakan transaksi jual beli. Wajib nih kan. Jadi dikenal yang mana dia lapor deki perhatian karena DSM. Dikenal dengan NTPD, nomor transaksi pajak daerah. Kalau tidak terbit pajak SPPT tidak bisa dijual. Jika hukum yang mau PBB ini wajib
Jadi undang-undang pertanahan sesuai dengan siklusnya perundang-undangan, mereka bermuara kepada perpajakan, PBB, pajak bumi dan bangunan. Makin jangan kan ruwet, kamu mulai lambat ruwet, tapi ke depan Pak, anak cucu kita akan merasakan bagaimana pahitnya pertanahan kaitannya dengan pajaknya. Makin kita rasa, tapi paling tidak 50 tahun ke depan, enggak apa rasa. Kalau orang kebai lorong norok semacam, apa rasa Pak? Apa buktinya? DPPB. Bukti PBB, bukti awal dari mana? Dari luas tanah pertama nomor kohir di desa. Pak Carek orang yang tersi ini. Nah, kita sih berarti blok tanah, blok tamfe kornang nomor sarapan. Kutu apal. Setiap apel kutu oning luas wilayah nah. Paling tidak berkaitan dengan kinerjanya. Mereka kami meletak muaratan wilayah, oning ke luas wilayah. Kampung RT semua kutu oning. Nah, pada blok tanah, kemudian peralihan nikah bisa hibah, toronan, bisa warisan, bisa jual beli. Kalau yakin perangkat semakin kan ngode, tapi tahanan lah buat 3 tahun ya, 3 keturunan yang sudah berlalu. Mana berikan tuh buat pemutihan Pak? Boleh kelahiran, alhamdulillah. Ketika masuk pada PBB, berketerangan kan jelas Bang. Yang perlu dikenali pertama adalah nomor telok lemak ini Pak, nomor kode apa? Kode provinsi. Kemudian nomor sama? 2 sangat nomor kabupaten. Di Manabi Pamekasan 2 beluk tanah. Manabi Peragaan 010. Kecamatan Peragaan. Kemudian Pekampung Gajah 00 Ketok. Ini kan dikenali dulu. Jadi perkenalan proyek pajak. Yang kedua, betul ketika mana? 00 sekian. Mungkin di KHP dibuka lagi Pak Jarek. Kerja sama-sama boleh. 00 sekian. Bicara nah gulesan sampean, ada data tanah nikah, data pemilik tanah kada, penguasaan tanah. Jadi tanah nikah pemilik asli. Yang kedua hak guna pakaian, hak guna pakai, hak guna bangunan, hak guna pakai. Umpamanya Pak Zubairi, Pak Kampung Gajah, andi tanah sentol, maka data harus valid. Tapi tidak ada tanah Pak Zubairi kiai. Karena di usaha di sentol. Jadi wajib pajaknya harus disentol. Jangan-jangan gula di tanah neng kantor. Nah wajib keserum dan tahu nih lo. Haruji mereka mah harus tahu nih mau membuat keluar sama ini. Kau tuh oning nih kan tentang riwayat tanah, riwayat pajak gitu. Ini kan kaitannya dengan administrasi pertanahan, catat mencatat pajak bumi dan bangunan. Kemudian 4 angka ini kan nomor pajaknya. Di mana BSPT saya kangen toh 052 sana 010 00 Beto pas nomor blok tanah dari 00 sampai 00 Situng 002 setelahnya itu nomor objek pajak PBB. Tanah yang sudah dikuasai oleh seseorang Pak dari kantong ke atas menjadi miliknya, dasarnya di mana SPPT saran sertifikat menjadi miliknya. Ketika orang numpang bangunan, hukum syar'i kiai sebenarnya ngaji. Ngampung membangun bangunan, ini kan kewajiban dong. Wajib potong ngampung nih lah. Bukan kekerain atau kedin orang yang di rumah kan. Ini kan berat, kan seakan-akan enteng. Padahal ini demi keselamatan aman dan nyaman. Jangan lupa kasih. Tapi berkaitan dengan adanya pajak. Ini luasnya. Waktu ini bikin data lagi. Pertama pendataan masing-masing RT, yang kedua masing-masing kepala dusun desa. Jadi kepala dusun ini katakan keempat lagi macik pun karena sudah terdata tercover. Datanya kepada dua, beda data manual, tulisan tanang buku radio sama aja mah. Bila lagi pajak, wah Pak Junaidi, wah ini pindah lagi jual bingkok karena malah laki banyak pindah. Mau bisa nomor harinya. Yang kedua data digital, data yang bisa simpan, kapal SD, suatu komputer bisa macam.
Jadi gak perlu nih. Selama itu mengenai kaki, akan sengsara anak cucu kita kalau kita mewariskan sesuatu yang berarti tidak baik. Ini kan kejadian dan dunia nih Pak, dunia nggak dunia nih sekitar tanah dunia apa? Boleh yang pergaulan, hal-hal yang bagaimana caranya? PBB harus dikuasai, SPPT harus dikuasai. Terkait dengan pemilikan tanah, pertama nomor nama pemilik tanah, yang kedua tanah, kemudian nomor identitas, KTP Pak. Identitas itu penting. Segera Pi. Lagi gitu. Terus identitasnya gitu. Ini kan dari kamar asal tanah, aguna, kemudian nomor nama asalnya nomor sertifikat kamar, negara bumi dengan. Kemudian cara mutasi Pak. Di lembar kedua cara mutasi tanah. Data lama, data baru. Data lama diberikan nomor SPT, nomor 352 sana 010 00 petok dan seterusnya. Apindah ke apa nih kan? Kemudian nama alamatnya, letak tanah si Andi orang pekampung deje, tanah berada yang apa? Si Andi kampung Tampo, ternyata tanah berada yang kampung Murneke ya umpamanya. Dan ini kayak gitu jelas Pak. Kemudian alamat berasal dari napa akte, napa sertifikat dasarnya untuk mutasi ini kan dilaporkan. Gue udah siap mengawal mengantarkan itu Pak Caleg ke kantor Wilkadi. Kemudian luas tanah asal dengan tanah yang di tempat berbeda. Asalnya tanah beton atas, saya bagi ku telur atas, maka dijelaskan dalam PBB dalam pajak. Pasti gak tambah. Kemudian bangunan lebih beragam, rasanya tidak ada penagihan. Kemudian cara mengisi form si kotak-kotak ini Pak. Ini ke format dari BPKD. Letak tanah telur 52 sangat gini kan sila kotak. Ini ke form dari Dispenda. Jadi bimbingan penghapusan, mutasi, kemudian salah nama, silakan ngisi gini kan, diletakkan ke Dispenda. Mungkin sekali itu dasar hukumnya, kemudian bentuk tim Pak melakukan TV ini keluar mana bentuk tim ini Bapak setong kampung telok RT ini kegabungan tak kok taborok betim yang desa boleh mana bila ke TV-in mana bi gabungan tak kok boleh salam sama aja Pak. Nah tugas tim boleh gini kabar termasuk mendata, meliti dan sebagainya. Kurang lebih tadi betul kau lah jadi pada hal-hal yang ditanyakan akan disesuaikan dengan kemampuan boleh. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala quwwata illa billah. Ma'adur sayyidina Muhammad. Para jamaah kerajaan sang setia terima kasih. Saya Tina Mulyaki, Bapak Kalebun, Bapak Pendidik, sang setia perangkat desa dan pimpinan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dan mulai paling tugas kami menyampaikan tentang optimalisasi kinerja pemerintah desa. Pemerintah desa kan itu jadi pemerintahan desa, tepatnya pemerintahan desa karena BPD, pemerintah desa. Desa kan itu ikorak kedua sakotak setong nahnya kocak kelaban Badan Permusyawaratan Desa. Eksekutifnya tokanlah konah yang tiga dinto pemerintah desa Kalebun saling perangkat. Karena ada BPD tadi belum disinggung. Kak itu kotak lain lah kona BPD kan itu arempe manglo sedangkan pemerintah desa kan itu jadi mana BPD kan itu tidak terjadi jalan tetapi lah kona manglo nyolong sama macam itu memang tugasnya karena memang bentuk sang pemerintah keangkui melaksanakan tugas kan itu setidaknya dan boleh gambarkan bahwa tugas BPD kan itu pada BPD coba mana BPD karena akaton pemerintah desa kan itu saya ajaran namun Kalebun ke bebe
Adapun BPD tampak tidak berjalan iki kentok karena salah satunya tidak mengerti terhadap tugas-tugasnya. Tugas BPD kan itu mau diporak berdempak. Pertama ini kan itu fungsi regulasi kan itu ada bayi peraturan. Peraturan sehingga BPD namanya peraturan desa. Beda peraturan kepala desa, beda peraturan desa sehingga BPD itu namanya peraturan desa. Hal-hal yang diatur oleh pemerintah desa dengan BPD. Tidak ala kutip BPD, tapi bersama-sama pemerintah desa membuat peraturan desa seperti peraturan tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. Makanya kan itu tugas-tugas BPD di peraturan, ada peraturan apa boleh diatur oleh BPD, misalnya pelestarian adat istiadat desa perlu diatur oleh BPD. Sesuatu yang bersih kotu iator di BPD maka diatur oleh BPD, tetapi mengaturnya bersama-sama dengan pemerintah desa. Bahkan usulannya biasanya datang dari pemerintah desa kada dicermati oleh BPD peraturan itu pertama. Yang kedua, tugas BPD itu memberikan pengawasan terhadap kinerja pemerintah bisa. Lekadang kerja pengawasan sekadang itu jika berlebihan maka sepertinya BPD melampaui tugasnya. Lek ngolek bersama aja, padahal tugasnya jika itu satu tujuannya bagaimana kegiatan anggaran kanito bisa berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibikin sebelumnya bersama-sama dengan BPD. Apakah saya akan beriin kangkui abangun jalan nang dusun nunggu dusun apa? Ada dusun nunggutar ya. Itu sesuai dengan Arab yang sudah diatur sebelumnya kan. Itu pun apa punten. Jika tidak kan itu pun apa cek pas langsung harus sekali ngade. Sebab pun minta pas cek muklis ingat gak bisa, berarti tidak ngerti terhadap situasi politik anggaran yang ada di desa. Mun minta pas semin putus ekonomik kan itu melarat karena apa kan itu agar pendapat tinggi berkaitan kalaban hal-hal yang harus dipahami oleh BPD juga. Dan itu jadi saya penting kan itu tak masih kebanding anak-anak semakin tak baik kebanding. Dan itu pun kan itu beda kantor bukan di jalanan. Mau di jalanan TK keluar kan itu biasanya saya seperti antara BPD dengan pemerintah desa. Jadi mana pada hal-hal segar ikon kan itu kurang berkualitas maka sampaikan melalui kantornya masing-masing. Apakah misalnya bertemu dengan pihak pemerintah desa dengan menyampaikan surat? Bukan pemerintah desa jangan merasa mak ya disorakan oleh BPD lalu kemudian jangan merasa tersinggung karena memang tugasnya tidak itu. Tugasnya memang tidak itu. Jadi kadang kan pemerintah desa ketika disurati oleh BPD untuk mendengarkan keterangan perihal hal-hal sekiranya fiktif misalnya anggarannya kan biasanya disampaikan di luar nih. Disampaikan di luar atau bahkan masyarakat tahu anggaran bunggol ketiga itu. Dan itu tidak dilaksanakan misalnya jadi BPD berhak untuk menanyakan hal ketiga itu kepada pemerintah desa. Karena kan itu bagian dari fungsi pengawasan BPD baik soal pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga fungsi anggaran budgeting. Jadi BPD butuh owning anggaran kan itu oleh kan itu nilainya 1 miliar digunakan untuk apa saja. Monitorkan penggunaan berdampak pertama bidang pemerintahan, kedua kan itu bidang pembangunan, ketiga kan itu bidang kemasyarakatan atau pembinaan masyarakat, yang keempat kan itu bidang pemberdayaan masyarakat. Jadi fungsi kan itu beda anggaran di bang. Misalnya fungsi anggaran berkaitan dengan bidang pemerintahan. Nah bidang pemerintahan kan itu berkaitan dengan gaji perangkat desa, termasuk gaji BPD. Mak gaji BPD rekun setengah tahun kan? Tak mendeng kan pemerintah desa. Ada kata kemarin kan, mak pun setengah tahun tak mendeng. Jadi sudah ada plotting dari negara. Karena itu maka biasanya nantos
Nah, tos perubahan anggaran di tingkat kabupaten sebiasanya pas ada tambahan anggaran. Tapi menyisihkan dari APBD dari pendapatan asli desa dan lain-lain. Termasuk hal-hal lain bidang gaji BPD, gaji kelembagaan dan semacamnya. Terutama berkaitan dengan sistem biasanya sejak penting. Yang keempat ketiga itu serat aspirasi. Jadi selain pemerintah desa menggunakan jalur musrenban, musyawarah rencana pembangunan desa, si biasa pada musdus kan bisa. Tapi BPD juga bisa menyerap aspirasi dari masyarakat. Apakah cocok akin? Tapi bukan untuk bertentangan dengan pemerintah desa, tetapi di dalam rangka untuk mengklapkan apa-apa yang dianggarkan oleh pemerintah desa, apa sudah sesuai dengan keinginan masyarakat atau hanya sesuai dengan keinginan kepentingan sebagian kelompok masyarakat. Kenapa pembangunan harus partisipatif, harus melibatkan masyarakat? Karena memang agar manfaat dari pembangunan itu betul-betul itu berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Maka fungsi aspirasi disampaikan oleh BPD Jom, wak cilen sing masjid bisa wak cek penting cek sarana Jom, cilen apa paving. Ternyata cilen sejak sarana kan itu tak masuk di dalam anggaran. Buat saya tak pada cek sarana kan itu beda ilmu. Nah nanti pembangunan mungkin akan memperjelaskan itu. Bagaimana cara kita untuk membedakan anggaran pembangunan kan itu mendesak atau tidak? Berbicara kan itu kemudian berpihak kepada kemanfaatan masyarakat. Lebih banyak manfaatnya penabungan. Ternyata diusulkan oleh pemerintah desa jalan kira kan itu dirasakan kurang besar manfaatnya untuk masyarakat. Ketek-ketekin karena pendukungnya. Kalau pun ada usaha pendidikan dari bisa tak punya orang tapi nah itu bisa disampaikan. Tapi bukan lagi-lagi bukan berkuar-kuar di lapangan. Tapi di media sosial kan itu bukan caranya karena BPD kan itu bukan DPR sebagai pusat. DPR sebagai pusat kan kepentingannya untuk mendapatkan dukungan pada pemilihan berikutnya. Mereka itu kan betul. Maka BPD bukan bernama Badan Perwakilan Masyarakat karena fungsinya bukan menjatuhkan kepala desa, tetapi bermusyawarah dengan pemerintah desa pada seorang saya oleh Badan Permusyawaratan Desa. Sanadyan BPD lambe dukung Pak Lebun, tetapi fungsinya tetap simpakan itu regulasi, kemudian budgeting anggaran, kemudian kan itu pengawasan dan serap aspirasi masyarakat kan itu. Nah, makanya BPD kan itu bukan bawahan dari kepala desa, tetapi posisinya sejajar kotak lain. Jadi kalau ditarik lurus, maka sejajar dengan pemerintah desa. BPD tidak boleh menjatuhkan kepala desa tidak boleh menjatuhkan BPD. Sejajaran kan itu dalam rangka kegiatan pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan bisa berjalan sejajar untuk mensejahterakan masyarakat, bukan harus selalu menentang kebijakan-kebijakan dari Pak Lebun. Pertimbangan Pak Lebun kadang berbeda-beda memang. Makanya kalau Pak Lebun kan jabatan politis kan, bagi jabatan yang perangkat desa yang lain, perangkat desa yang lain kan itu akan ditunjuk oleh Pak Lebun yang menjadi. Tetapi Pak Lebun itu jabatan politis, maka kadang kebijakan Pak Lebun kan itu sangat politis. Mari pendukung. Dia lagi pada anggaran setong, ibu kita siapa bansos saja. Munsi Bu Marwar benih pendukungnya pada sarah, hari pada sarah dia, yang pendukungnya. Biasa tak Lebun pikirannya ngomongin ke pendukung pada hari, mohon pada sarah. Maka itu kebijakannya sangat politis Pak Lebun itu. Tetapi sekalipun politis, tetap diformulasikan di dalam bentuk peraturan perundangan yang berlaku karena pemerintah desa tak bisa menggartibi sesuatu sejenak oleh pihak. Karena itu bagian dari hierarki pemerintahan di atasnya. Tak boleh bisa diberi anggaran sandiat pas ekala politik sesuai kehendaknya, tidak. Tetapi harus berdasarkan rambu-rambu yang dilakukan oleh negara, termasuk di masa pandemi maka memperbanyak anggaran COVID, termasuk BLT bersama macam. Bahkan pemerintah desa bulan kali itu unjuk rasa ke Jakarta, soalnya benar itu karena sepertinya porsi anggaran untuk pemerintah desa semakin dikecilkan anggarannya, tak bisa leluasa untuk melakukan anggaran. Tapi insya Allah mana yang buat selesai COVID maka selesai juga. Kan itu fungsinya. Kemudian pemerintah desa, saya memahami begini. Jadi ada dua beda-beda
Jadi kan itu jangan saling menjatuhkan. Yang kedua, itu pemerintah desa. Pemerintahnya itu yang saya pahami kenapa pemerintah desa tidak pernah berjalan dengan baik, oleh karena dia tidak memahami tupoksinya. Saya selalu mengulang-ulang itu. Tugas pokok dan fungsinya. Dia kan bisa arah kok pemerintah desa. Muntah tahu ke tugas. Kan itu tupoksi kan itu diatur namanya beda peraturan Permendagri nomor 24 tahun 2015. Namanya struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa. Jadi SOTK. Nah SOTK ini dilanjutkan dengan beda peraturan Bupati nomor 33 tahun 2017 tentang tupoksi. Tupoksi itu beda lagi desa. Engkat yang gue dibaca dong tak ngerti kan? Nah tupoksi kan kalau di kewajiban itu beda kelebun pertama kali, lalu kemudian beda perangkat desa. Nah perangkat desa kan itu bertugas untuk membantu. Itu tugas perangkat desa. Betul laporan kelebun. Berlaporan kelebun dibagi habis ke perangkat desa. Jadi kelebun tugasnya berdua pas mando ben nyoro. Karena tugasnya dibagi habis. Tugas kesekretariatan dilakukan oleh sekretariat desa. Tugas operasional dilakukan oleh 3 kasih. Yang pertama kasih pemerintahan, 2 kasih pembangunan. Dulu namanya kasih pembangunan, sekarang sudah berubah menjadi kasih kesejahteraan. Yang ketiga yang itu kasih pelayanan, dulu bernama kasih keserahan. Saya belum tahu di betul belas kan itu. Nah kan itu pada tugas saya bang konsep telok kali kan itu. Yang ketiga, yang pertama sekretariat, yang kedua yang itu seksi setelok kan itu. Yang ketiga namanya unsur kewilayahan. Nah unsur kewilayahan kan itu. Nah lakon kalau libun tapi sekedar kan itu. Cuma bedanya dia bertugas di dusunnya masing-masing. Apa bedanya dengan kasih? Mau kasih ala kolakon tapi urusan satisa, tapi hanya urusan pemerintahan. Kalau kadus anak kos satu urusan kelebun, tetapi di dusunnya masing-masing. Depak ke dusun lain menjadi tugasnya di dusun lain. Gitu. Itu beberapa hal. Jadi kalau mengerti tugas pokok dan fungsi, maka kinerja pemerintah desa akan optimal. Mau tak ngerti kalau apa saya butuh kalau maka Anda akan menjadi gerombolan yang hanya akan ada di tempat ini. Ribuan amain sekat, ribuan amain WA, tidak pernah bekerja dengan baik karena pun ada tos. Ya bahkan pada pekerjaan bertugas penugasan kan dari pemerintahan di atasnya kadang tak dikerjakan dengan baik. Arab tak minta pekerjaan selesai datanya disampaikan ke kecamatan, 2 malam tak bisa dikerjakan dengan baik karena tak ngerti tugasnya. Maka tugas sekdes memperjelas. Arya lakukan 2 malam sama Arya. Begitu mereka lakukan tentarnya diberikan lagi kepada sekdes, disampaikan kepada kecamatan. Kalau desa sudah bisa bekerja seperti itu, maka selesailah pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Legaan, yang saya hormati Kepala Desa Daya, yang saya hormati para penyaji dari unsur kecamatan, yang saya hormati para perangkat desa dan para anggota BPD yang hadir pada saat ini. Mohon maaf, saya sebelumnya akan mengundurkan diri karena saya Mas Rawi, kebetulan saya pada saat ini terhitung 3 Januari 2022 sebagai Kepala Seksi Tata Pemerintahan di Kecamatan Peragaan, yang menggantikan Bapak Suri yang dipromosikan sebagai Sekretaris Kecamatan di Kecamatan Peragaan. Insya Allah para teman-teman perangkat desa dan anggota BPD yang ada di sini sudah mengetahui dan atau kenal saya secara pribadi dan saya akan memulai atas penyampaian materi yang saya kebagian materi tentang tata kelola administrasi desa dalam era digitalisasi.
Saya akan memberikan oleh-oleh ini tentang kode wilayah dan kode masalah surat menyurat dan tata kearsipan yang diperbanyak oleh seksi tata pemerintahan Kecamatan Peragaan. Insya Allah di sini sudah memiliki muat sampul lebih ke 1 huruf tercetak tata di sampul. Tentang kode masalah, insya Allah teman-teman sudah mengerti. Akan tetapi kadang-kadang kode masalah, padahal perumpamaan contoh, ada kejadian di desa, seharusnya tentang kesetaraan itu 400, nggak tahunya dikasih 005, itu 005 undangan. Banyak yang tersalib seperti itu. Mohon pertanyaannya dan mohon untuk registrasi semua surat menyurat itu terisi 1 buku agenda, surat keluar dan surat masuk yang merupakan tugas bagian umum. Itu register 1 surat keluar, surat masuk sebagai tugas bagian umum. Setiap surat masuk, setiap surat keluar itu terregistrasi, baik itu tentang keputusan, tentang instruksi dan sebagainya. Bila mana nanti surat itu sudah menjadi dokumen sah, benar, tolong itu PDF-kan, simpan di hard disk. Mengapa demikian? Kalau dimanualkan, dikhawatirkan 1 kena air, 2 kena rayap dimakan, 3 hilang. Jadi untuk menyetak lagi kehilangan jejak. Tapi kalau sudah di-DFR-kan, disimpan 1 hard disk, aman selamanya. Dikhawatirkan suatu saat diperlukan, mudah-mudahan tidak diperlukan lagi. Selesai melaksanakan tugas, selesai juga dengan tujuan kesempurnaan itu. Di bidang surat menyurat dan kearsipan, tolong itu bisa, kalau nggak punya scanner, anggarkan di pengadaan scanner yang mampu menyekan, tidak difoto. Kalau difoto itu muatannya besar, emang muatan kan. Kalau di scanner langsung cepat kerjanya. Insya Allah minimal itu 4 juta minimal pembeliannya. Insya Allah teman-teman sudah mengerti tentang digitalisasi untuk penyempurnaan pengamanan file, pengamanan berkas-berkas dan dokumen. Mungkin kan tentang kode masalah di sini kan sudah dimengerti oleh teman-teman semuanya. Dimengerti kan? Oke, saya lanjutkan lagi. Demi kesempurnaan pemerintahan desa ke depan, cobalah mengadakan perubahan singkat. Dan perubahan singkat itu yang pertama haruslah memahami konsep tata kelola administrasi desa dalam era globalisasi. Terus pengertian tata kelola administrasi desa dalam era globalisasi yang telah diatur di Perbup nomor 33 tahun 2017 dan Permendagri nomor 84 tahun 2015. Di sana sudah termuat tentang tusi dan fungsi masing-masing perangkat desa dan insya tentang BPD dan lembaga-lembaga lainnya. Oleh karena itu, dalam perubahan singkat itu, teman-teman, perubahan singkat itu semacam gerakan hidup baru. Kita harus punya cara pandang, cara berpikir, dan cara kerja, sehingga mengasah tidak terlepas dengan memperhatikan etika kerja dan pelayanan.
punya kesopan santunan kepada pelayanan masyarakat dan melayani semua masyarakat yang ada di desa Pakamendaya ini. Terus memperhatikan kegotong royongan, kita harus bekerja keras, kita harus mempunyai integritas sehingga terwujudnya masyarakat yang berdaulat mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Oleh karenanya sehingga juga menghadirkan kembali pemerintah desa untuk melindungi segenap masyarakat dan memberikan rasa aman pada seluruh warga desa itu sendiri. Membangun desa dari pinggiran dan memperkuat daerah-daerah dusun dalam kerangka pemerintahan desa akan bisa teranggarkan, terus diadakan musyawarah apa yang telah dibiasakan oleh teman-teman tadi barusan. Yang jadi pokok masalah sebenarnya adalah merosotnya wibawa pemerintahan desa. Banyak kan sudah dialami oleh teman-teman semua. Terus lemahnya sendi perekonomian masyarakat, toleransi dan krisis keberadilan masyarakat. Terus nilai reformasi perubahan singkat itu kita akan mempunyai integritas. Integritas itu jujur, dipercaya, berkarakter dan bertanggung jawab. Terus kerja keras mempunyai etos, daya saing, optimis, terus inovatif dan produktif. Gotong royong itu bekerja sama. Bekerja sama itu antar seksi, antar urusan, itu ada keterkaitan. Satu contoh seperti tentang surat menyurat itu sendiri, tidak semerta-merta langsung naruh nomor agenda sekian, nomor sekian, itu kan harus minta ke bagian umum. Mungkin hal itu saja yang bisa saya anukan. Nanti kalau kurang jelas lagi bisa dapat berkomunikasi, konsultasi, koordinasi dengan kami di Kecamatan Kerajaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sudah tanya Pak? Buka sisi pertanyaan. Boleh ditanya lagi nak? Boleh. Boleh ditanya lagi terkait apa? Itu anak kesehatan. Iya. Katanya punya saya blokir. Ternyata tadi semuanya itu masuk atas data masuk ke bisa. Jika itu orang berani itu si kita. Saya benar-benar anak kita masih BJS itu. Jadi insya dari pada saya tertulis terakhir itu 100 lebih. Jadi pas tak masuk ke data kan itu, benar saya pun blokir sekali. Dengan ngurusin kan BSPM pun apa yang menjelaskan Udah di kesehatan, si kesra. BPJS Pak, si kesra. Oke Pak. Keseragan itu salah satunya ngurusi pendidikan, kemudian kesehatan. Mana di sarananya, sarana pendidikan dan kesehatan kan untuk pasti pembangunan. Jadi keseragan itu ngurusin, tetapi di dalam mengurusinya badan gak ditoh nyaman mana di tingkat kecamatan namanya pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Di hal-hal yang berkaitan sangat rincinya kan itu kadang kesra pun melalui berapa orang yang mendapatkan BPJS bersama jemaah kan itu badan yang biasanya ada di puskesmas. Di desa demikian juga. Jadi yang dikuatkan adalah sistemnya. Apa itu kalau desa namanya Polindes kan? Polindes kan itu yang lebih banyak mengerti soal-soal yang terkait dengan kesehatan. Jadi yang dikuatkan desa itu adalah Polindesnya.
Jadi kalau ingin menyehatkan masyarakat, maka jangan berpikir individual, tetapi berpikir bagaimana sistem kesehatan di masyarakat itu bisa berjalan, yaitu polinbase-nya berjalan. Nah, berkaitan dengan BPJS yang tadi disampaikan, nanti akan kami koordinasikan kepada pihak teknis terkait, puskesmas, kan itu. Karena tak setuju kan genging memang kan, banyak masyarakat miskin semestinya mendapatkan kartu jaminan kesehatan tadi kan itu. Tetapi ternyata banyak juga yang tidak mendapatkan. Nah, yang belum mendapatkan tadi kan itu biasanya beda perlindungan di tingkat BPJS, namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat dari Jakarta. Beda juga belakangan kan itu justru diprotek oleh pemerintah daerah kan. Pemerintah daerah biasanya pun kan itu setak masuk kemudian diusulkan untuk mendapatkan protek perlindungan dari APBD daerah. Setak masuk berapa orang mengusulkan? Itu perintah masuk, pun sudah masuk. Tapi blokir Pak, ternyata di blok oleh kabupaten. Iya. Ada alasan-alasan blok kabupaten Kadinto, salah satunya misalnya keterbatasan anggaran di tingkat kabupaten. Jadi benar itu butuh pendekatan juga, karena biasanya kebijakan Kadinto salah satunya dilakukan dengan pendekatan. Pendekatan Kadinto boleh melalui dinas terkait atau boleh melalui dewan berkaitan pada komisi berapa kalau misalnya kesehatan? Komisi 3 nih, komisi 3. Komisi 4 di tingkat kabupaten. Biasa pun Kadinto. Oke, kan pengurangan Kadinto salah satunya karena keterbatasan anggaran kabupaten. Mun pemerintah bisa masuk kapi, masuk kapi, bisa. Tapi kan sebisa Kadinto kan ada hitung-hitungannya di tingkat kabupaten. Seberapa banyak orang miskin yang ada di tingkat desa Kadinto memiliki kemampuan pemerintah desa untuk membiayainya, ini dibagi-bagi se kabupaten. Termasuk saya panjenengan kena blokir. Kalau kena blokir berarti kita masuk itu masalahnya masalah kebijakan, maka perlu pendekatan. Pak Lepun biasanya sih melakukan pendekatan. Ketika berbukaan boleh, apakah setiap tahun? Mungkin bisa setiap tahun gitu. Kain to masuk akin apa 300 orang yang terblokir kan itu. 100 orang kan itu diprioritaskan di panjenengan. Jadi 300 orang ada 20 orang yang sangat prioritas. Nah, 20 orang. Tak bisa masuk ke 220 orang. Tak bisa pada prioritas kedua dan seterusnya. Itu yang dimasukkan biasanya dan diprotek. Jadi kecamatan biasanya hanya mendampingi urusan-urusan Kadinto. Kadang kecamatan TV kan tahu nih 300 orang nih berapa ya? Tahu nih urusan Kadinto kan ada dinasnya masing-masing yang mengurusi urusan-urusan teknis. Nama Leoning disampaikan ada 300 orang Kadinto. Kami perlu tahu 300 orang itu siapa Kadinto ini. Termasuk Universitas Panjenengan berbagai desa juga mengalami hal yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan, makanya saya sampaikan tadi terkait masalah data. Jadi kasih di desa itu harus punya data, rakyatnya yang benar-benar perlu BPJS. Dan saya pernah sebelum barusan itu selama 6 bulan tidak dipakai, katanya langsung gitu loh. Itu mana kan saya mau tak sakit kan sekarang itu, mana dia sakit, kan itu layak misalnya. Itu kan orangnya sehat, paham periksa mencetak kayak itu kan itu. BPJS apa nih Pak? BPJS KIS. Iya. Laporan kita ya Pak. Tapi banyak ternyata dari blokir. Dari desa yang lain juga mengalami hal yang sama. Kalau BPJS yang mager kan sama. Bentar. Ini mandiri. Mandiri kali. Bansos. Tak ngajar. Gimana bisa kan? Tergantung masing-masing semaja kan. Ketika BPJS itu tidak terpakai, selama 6 bulan langsung blokir katanya. kalau tidak terus didaftarkan. Pakai itu maksudnya sontek, vitamin atau apa? Menurut berteknis, sangat teknis seperti itu kan. Sering meneliti sekali, sudah basic atau kita sudah bidang meneliti. Jelaskan kan tak paham. Sebelum merefleksi dari kita kemarin tayang kuiwir Indonesia. Jadi sama yang dia dianggap tidak butuh. Dianggap tidak butuh. Kan kalau tepat yang ada yang beban. Itu apa saya? Apa tempat tepat gitu. Ini artinya kan
bukan kecamatan ya, tetapi ini kebijakan di tingkat kabupaten kayaknya. Ketika kebijakan di tingkat kabupaten mungkin karena tidak dianggap tidak produktif. Tak produktif saya maksud tak digunakan anggarannya. Jadi, misalnya dialihkan kepada mereka sejadakan membutuhkan. Dan ini pun Pekanbaru aja di desa-desa lain juga mengalami hal yang sama. Jadi mungkin maksud pemerintah agar kita punya case Karinto digunakan agar masyarakat semakin sehat. Kebijakannya kayak gitu. Tapi mungkin Pak Camat menalaikan pada papan-papan di tingkat kabupaten nanti disampaikan bahwa ada keluhan-keluhan seperti itu dari masyarakat. Kadang pun ibu setahun, kadang 5 tahun tak sakit-sakit masyarakat. Itu kan bagus. Itu selama bikin pondaya pas boleh blokir. Tapi masyarakat kan tidak kalah kecak kan. Kadang kan tegak menikis setibik nginjam aki berkakan bersegala macam kalau itu. Tapi bareng aki malah dimakan. Pun sing aki. Kalau sakit jantung, kalau saja menggunakan biji kan. Tapi kalau tidak menggunakan biji kadang itu masih menggunakan biji. Misalnya kalau penyakit jantung yang betul apa? Kasar. Kajian ATM bank kan juga kami juga, Mbak, mau yang kue saya blokir. Tak pernah bertransaksi, mana dapat 1 tahun. Ya mungkin itu perhitungannya kabupaten ya. Tapi kan diblokir atau terblokir? Sudah diblokir. Kadang bahasanya ditangguhkan di akhir bulan. Mana yang kue ada? Menggunakan masyarakat yang di kartu itu tidak cuma digunakan untuk berobat, tetapi termasuk pemeriksaan secara berkala. Misalnya berkala mereka gigi, ini kan juga tercover BPJS. Kolesterol, apa segala macam. Kita giginya apa? Bisa pemeriksaan karena gigi apa? Jadi boleh aktif terus. Kartu ini. Ada yang menarik, kenapa tadi dikatakan tidak terklaim itu terkoordinasi? Karena ketika ke Polindes dia bawa case kan, tapi kan kadang hanya dilihat saja case. Padahal ketika masuk ke puskesmas, case itu masuk di dalam database kan. Kita mau bahwa ketika Evan Bulat dari pihak Polindes itu pun ketika dia periksa maka harus terklaim juga oleh Polindesnya itu ke puskesmas sehingga terklaim bahwa dia pernah periksa di dalam 1 tahun ini sehingga tidak diblokir kalau ada ketersambungan dari Polindes ke puskesmas. Biasanya saya lebih ngerti tak tersambung, jadi mungkin perlu ketersambungan data ya. Emang ada banyak kemarin itu ada beberapa ribu BPJS yang dinonaktifkan. Menipu di sini. Kemarin sama Pak Dr. Susilo itu sudah dikasih list datanya yang BPJS-nya yang tidak aktif. Ini yang Pekanbaru sudah dikasih. Ternyata bukan cuma yang ada di list itu, di luar list itu juga ada yang nggak aktif sudah. Bukan cuma yang dikasih BPJS. Iya, ada problem itu menipu Pekanbaru aja ya. Semua memang per desa dikasih semua. Kalau kebijakan makro, kebijakan umum seperti ini, sepertinya ini perlu kebijakan Pak Camat juga untuk menyampaikan ke tingkat kabupaten bahwa itu diperlukan oleh masyarakat. Cuman kalau kemarin itu katanya BPJS terakhir bulan Desember bisa diurus. Lewat dari Desember sudah tidak bisa diurus lagi. Diurusnya lewat ke dinas sosial. Itu bahasanya. Begini kan, makanya ini salah satu tugasnya bagian pelayanan tingkat-tingkatnya. Berapa banyak jumlahnya, kemudian disampaikan melalui surat kepada dinas sosial, diurus. Kalau tidak kerja seperti itu, kerja apa yang biasanya? Kalau sudah diurus dan itu tetap terblokir, berarti kan kebijakannya sudah bukan urusan desa, sudah urusan tingkat kabupaten. Pokoknya penting bisa ngurus kalaupun bisa bidang pelayanan. Tapi masyarakat di kota itu masyarakat apa itu risiko berarti boleh coba jadi paling yang di sini ke Pak Eko. Tak pernah konsultasi ke dinas sosial. Iki pernah. Nah kan untuk protek dari dinas sosial.
link yang dikasih dinas sosial itu BBDE ke desa itu sudah lihat. Ternyata di luar itu masih banyak yang jadi ini situ pun berbeda. Waktu ke jalan tol. Jalan tol itu Mak Lebun Banjir itu jalan tol. Tiap bulannya. Coba lah, ada lagi. Kerek, mau boleh. Tata pemerintahan mungkin nggak abang singkat pula kasih bulan. Jangan enaknya sambil Nabi begini bertanya apa yang menjadi kesulitan. Makanya kita tak mengawang-awang. Apa sih yang selama ini dirasakan menjadi kesulitan bagi perangkat desa? Tapi kan dalam konteks ala bongkur, beli aja, ibu aja. Apa yang menjadi kesulitan ditanya setelah tahu dikerjakan. Minta tolong tuan karena jaga perangkat bisa daerah lain. Tangan juga kamu. Keluar langsung. Terutama bagian si kasih. Kasih sudah jelas nggak tugas-tugasnya? Maksud saya sudah tahu nggak? Setelah tahu kita lakukan tidak? Sebenarnya dugaan ibu sebenarnya di Roma peningkatan kapasitas perangkat desa kan belum yang mengakim sepeda mungkin perangkat desa. Aduh, kapasitas itu kemampuan, maksudnya sedang dimampukan. Tidak langsung. Apa? Jika itu menjadi kebutuhan, maka usulkan kepada pemerintah desa, maka sepedanya menjadi inventaris. Tapi kebutuhan mendesak yang lain-lain. Betul saya usul sih lain. Asalkan menjadi kebutuhan, kan kadang keinginan saya diusulkan. Benih kebutuhan sesuatu yang memang mendesak dibutuhkan oleh masyarakat. Ada keberpihakan terhadap warga miskin. Malah sepeda pun tahu bisa, tapi kan disoal oleh masyarakat. Tapi emang sepeda namanya di HP. Tapi begini, saya berpikir ngapain kita memperbanyak inventaris sepeda di saat itu bukan milik kita kan? Itu milik Langsung BPRS. Coba ada desa namanya desa Sendang ya, umroh bareng. Ada desa lain misalnya setiap tahun itu apa namanya perangkat desanya beli, tapi kan dari gaji nanti gaji selama tahun itu, kita lihat di wilayah Ibu Negara setiap kali gajian jadi dipotong. Kalau gajinya 2 juta, dipotong tiap bulan 1 juta, diberikan 1 jutanya kepada dia. Dipotong, disimpan. Ya disimpan kalau 1 tahun kan 12 juta. Padahal sepeda motor hanya 24 juta, berarti 2 tahun selesai dia punya sepeda. Dalam 5 tahun setiap perangkat desa mendapatkan sepeda dari gajinya sendiri. Kalau yang inventaris ngapain inventaris itu? Inventaris itu hanya pemerintah desa. Itu pun setelah selesai dikembalikan lagi kepada pemerintah desa, lebih baik punya sendiri. Bisa nggak BPRS? Di BPRS lah solusinya Pak. Tapi potong gaji yang segitu loh. Oh, pas punya gaji rapel loh. Mau untuk gagak-gagak. Tapi ngapain? Bayar uang sakunya anak-anak kita, sekolah segala macam itu. Jadi tinggalkan yang tidak begitu penting, fokus kembali kepada hal yang lebih penting. Ada apa? BPD ada masalah apa BPD? Saya tanya apa hubungan sinergisnya BPD selama ini dengan pemerintah desa di dalam Pompong Bedebak Klebun? Sulpur. Bukan di bintik ki. Saya bisa ki bini saja. Bening sendiri. Sulpur juga. Coba di. Tentang KTP, penyanyi sudah selesai. Apa itu KTP? Apa masalahnya KTP? Masalah KTP mana Pak? KTP apa? Dirubah FRW-nya itu sudah setor. Ada yang selesai dan belum. Ya, bukan programnya. Gini Pak, kalau memang ada perubahan atas pribadi, data pribadi, masyarakat warga itu sendiri, nantinya kan ada isian kolom-kolom, terus bagi seksi pelayanan masyarakat, kalau melalui masyarakat melalui perangkat desa, melalui seksi pelayanan masyarakat langsung ke bagian capil
di kecamatan, atau bisa langsung sendiri ke Sumeneb. Pak, sini Pak, itu bukan program kecamatan, program kabupaten, bukan, itu program lokal pemerintah Desa Kantor. Karena ada perubahan RW, jadi seluruh KTP KK kita perbaiki sesuai dengan lokasi. Cuma kendalanya ada nanya barusan belum ada pemekaran. Belangkonya belum. Itu berarti kalau ada yang sudah selesai, alhamdulillah yang selesai, yang belum mungkin di kantor Capil Sumeneb kekurangan stok atas belangko KTP sehubungan tutup tahun dan buka tahun anggaran. Betul bisa. Berarti di Pakaman Dayak ini sudah diadakan perubahan atas seluruh wilayahan, memperbarui RT RW. Itu yang kami harapkan sebenarnya, tertib administrasi, maka kemajuan tingkat pengembangan pemerintah desa ke depan mampu bersaing dengan pemerintah desa yang lainnya. Nah bagus, jika itu masal, kan berupa masal itu kan ya. Karena masal maka data dasarnya dirubah dulu, KK biar dirubah dulu. Setelah KK berubah maka nanti jadinya nanti bisa berubah, dan itu urusan teknis kok. Hanya tinggal menunggu waktu saja perubahannya. Untuk penertiban kelembagaan di tingkat desa itu kelembagaan RT RW. Bagus itu. Menurut saya bagus itu. Jika ada kelonggaran, RT telok jadi 4, dia juga begitu. Supaya ada yang ngurus di tingkat rukun warga dan rukun tetangga. Bagus itu. Nah urusan kelembagaannya itu nanti di pemerintahan ya, tetapi pembinaannya, ormasnya, organisasi kemasyarakatannya itu menjadi bagian pembinaan bidang keseragaan, tapi kalau di desa pelayanan. Jadi keagamaan itu pelayanan di tingkat desa. Keagamaan berarti adat istiadat, penting laut, monoton, rokaton, bersama macam itu dipelihara, jangan sampai hilang. Dengan paham-paham. Itu urusannya adat istiadat, budaya, kemudian apalagi ya, sosial, ormas, pendidikan, musola, masjid, berarti berkaitan dengan guru ngaji bersama jemaah. Nanti komunikasinya, teknisnya itu dengan kami dan Pak Ardi di tingkat kecamatan. Male Sampung. Ada sudah keluar. Terus lagi teman-teman mohon maaf ya, di seksi tata pemerintahan kayaknya insya Allah mudah-mudahan kemarin sudah melaporkan secara rutinitas tentang monografi. Itu monografi sebenarnya datanya adalah tentang potensi di desa itu, biar di sana kalau lihat monografi berarti sudah mampu memprediksi setiap lokasi-lokasi di desa itu sendiri bahwa ada yang kurang apa, perlu ada penambahan. Nah, terus pelaporannya itu setiap 6 bulan sekali per semester. Nanti formatnya pelaporannya akan kami kasihkan ke teman-teman perangkat desa sekecamatan Peragaan, yang khususnya terlebih dahulu ke pemerintah desa Pakaman Dayak. Tinggal ngisi angkanya, balai desa, jaraknya, semuanya di sana tercover, termasuk jumlah penduduk. Selama ini kayaknya masih ada yang lapor, ada yang tidak. Gitu. Saya menarik soal monografi desa. Ini berkaitan dengan database. Berkaitan dengan database itu menarik profil desa. Apakah yang jadi tontonan selama ini ada apa tidak terisi seperti itu? Kenapa tidak terisi? Karena memang datanya tidak ada. Kadang ada tapi di atas meja. Itu tidak bagus. Karena itu menurut saya data monografi desa itu, profil desa itu dianggar setiap tahun. Kalau sudah ada data pertama sekali turun ke desa menggunakan RT RW itu, apa sih beda kolom yang desa itu diformulasikan dalam bentuk, biasanya ada profil desa ya, ada formatnya profil desa, nanti minta sama kalau profil desa
ya monografi desa itu sesuai dengan yang ada di situ, karena itu menggambarkan seluruh kerja yang 4 itu: pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat semua. Kalau bicara soal rumah tangga, soal isi rumah tangganya ada di situ. Kalau bicara soal jalan, mulai dari jalan tanah, kemudian jalan beraspal, jalan makadam, semuanya di situ. Berapa kilo yang belum, sehingga bisa kita ketemu perjalanan ketika akan memantau bidang pembangunan, seberapa banyak jalan aspal yang sudah ada, seberapa banyak jalan makadam, seberapa banyak jalan tanah, seberapa banyak jalan lingkungan. Nah, itu ketemu berapa banyak yang rusak kalau profilnya terisi, dan itu harus datang terlebih dahulu ke rumah-rumah tangga dan ke tempat di mana membutuhkan data mentah itu. Nah, setiap tahun itu diperbaharui. Tapi coba anggarkan untuk tahun anggaran 2002, serius tadi, benih di atas papannya, lagi-lagi di atas papan. Jadi anggarkan, kemudian RT ini suruh jalan semuanya. Kalau setelah itu diolah oleh pemerintah desa sehingga terisi semuanya. Bidang pemerintahannya terisi, kemasyarakatannya terisi, pemberdayaannya terisi. Setelah itu setiap tahun baru di-upgrade pemutakhiran data. Kalau bagaimana kita akan merencanakan sesuatu tanpa kita tahu terhadap datanya, tak berbasis data, tak bisa. Karena memang untuk 2 hal, masalah dan potensi, harus tahu masalahnya, harus tahu potensinya. Kalau masalah bisa tahu, kalau data itu terisi dengan baik. Saya ke Depak Kebalai tak pun amin sekat dan segi guru, tetapi ada yang harus kita lakukan dengan baik. Terbiayai kalau dianggarkan, dia mau tak dianggarkan. Jadi fokusnya jangan cuma ke jalan paving, jalan apa, tetapi ini hal-hal yang terkait dengan data mendasar dulu. Data dasarnya saya harapkan di tahun 2002 itu dianggarkan jalan. Coba buktikan bahwa itu bisa diisi, masuk di dalam komputer, nanti formatnya minta sama Mas Rawi. Dan itu biasanya sekarang sudah ada program namanya program apa itu? Wijaya. Itu kan datanya harus diisi dulu kan. Berapa jumlah penduduknya, berapa jumlah rumah tangga yang memiliki yang memiliki anak balitanya berapa, segala macam itu bisa diisi dari data mendasar itu. Kalau itu tidak bisa dilakukan, menurut saya akan sangat sulit berkembang desa itu. Terima kasih. Monggo tadi doa. Sampai lebih oke. Allahumma sholli Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقالنا وولدنا كل شيء أعطينا وقطعنا ولم تبال إلى ذلك والجود وعلم والشيطان وليك تتبع عني ولعنه ولكلهم والشكر إنك على الشكر ومد منا بالعافية والسلامة والمشتقى وعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بالإسلام الفاتحة. Terima kasih.